Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai etika politik Pancasila. Terisi, yaitu materi 1 mengenai pengertian etika, materi 2 pengertian politik, materi ketiga etika dan politik Pancasila, materi keempat nilai-nilai etika berpolitik, materi kelima pengertian norma, kemudian norma yang ada di masyarakat, implementasi etika politik dalam Pancasila, dan terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama ada pengertian etika. Dalam bahasa Yunani kuno, etika berarti etos. Dalam bentuk jamak ta eta artinya adat kebiasaan. Istilah etika berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika adalah ilmu tentang yang baik dan yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian ada pengertian politik. Politik adalah suatu kegiatan untuk mencapai cita-cita yang berhubungan dengan kekuasaan. Pancasila yang diakui sebagai dasar negara, sebagai pedoman dan tolak ukur kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia harus dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam tata kehidupan berpolitik. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya mengenai pengertian etika dan pengertian politik, di sini saya akan menjelaskan secara garis besar apa sih etika politik Pancasila itu. Etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan lainnya yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Karena Pancasila mempunyai nilai yang sangat fundamental sebagai dasar falsafah bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus mempelajari, memahami, dan mengamalkan Pancasila dalam segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Karena Pancasila merupakan suatu landasan moral etik dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Saya juga akan menyebutkan nilai-nilai etika berpolitik. Yang pertama, tatanan bermasyarakat. Tatanan bermasyarakat ini memiliki nilai-nilai dasar seperti pelarangan akan eksploitasi sesama manusia. Semua orang wajib untuk berperi kemanusiaan dan juga berkeadilan sosial. Yang kedua, tatanan bernegara. Tatanan bernegara ini memiliki nilai-nilai dasar merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur. Yang ketiga, tatanan luar negeri. Tatanan luar negeri ini memiliki nilai ketertiban dunia, perdamaian abadi, kemerdekaan, dan keadilan sosial. Yang keempat, tatanan pemerintah daerah. Tatanan pemerintah daerah dengan nilai-nilai permusyawaratan yang mengakui asal-usul atau latar belakang keistimewaan daerah. Yang kelima, tatanan hidup beragama. Tatanan hidup beragama dengan kebebasan beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dan yang keenam, tatanan bela negara. Hak dan kewajiban warga negara untuk membela negara. Yang ketujuh, tatanan pendidikan dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang ke-8, tatanan kesejahteraan sosial dengan nilai dasar kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya ada pengertian dari norma. Norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motivasi tertentu. Norma merupakan suatu kesadaran dan sikap luhur yang dikehendaki oleh tata nilai yang dipatuhi. Atau norma juga bisa dikatakan sebagai seperangkat tatanan yang tertulis maupun tidak tertulis yang berlaku dan merupakan pedoman sehari-hari dalam bermasyarakat.
Norma yang ada di masyarakat. Yang pertama, ada norma agama. Yang kedua, norma kesopanan. Yang ketiga, norma kesusilaan. Dan yang keempat, ada norma hukum. Norma yang ada di masyarakat berdasarkan sanksi-sanksinya. Norma yang pertama, norma agama. Sanksinya itu langsung dari Tuhan. Yang kedua, norma kesopanan. Sanksinya itu rasa malu dan menyesal terhadap diri sendiri. Yang ketiga, norma kesusilaan. Sanksinya itu dikucilkan dalam pergaulan bermasyarakat. Dan yang keempat, norma hukum. Sanksinya itu penjara atau kurungan, denda yang dipaksakan oleh alat negara. Selanjutnya ada implementasi etika politik dalam Pancasila. Sila pertama yaitu kita harus menyadari bahwa semua perbuatan yang tidak baik mengatasnamakan kampanye atau pemilu tidak lepas dari pengawasan Tuhan Yang Maha Esa. Sila kedua yaitu di mana dapat menjaga hubungan yang baik dengan sesama agar tidak terjadi bentrokan. Sila ketiga yaitu menaati ketentuan dan menghargai perbedaan saat kampanye. Yang selanjutnya ada sila keempat dan sila kelima, yaitu pemilu dan kampanye dapat memiliki tujuan akhir untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama, bukan hanya karena gemerlap kekuasaan semata. Jadi kesimpulannya adalah etika politik Pancasila adalah suatu proses pengambilan keputusan dan kebijakan yang harus dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Etika politik Pancasila menyangkut nilai-nilai dan norma yang terdapat pada Pancasila. Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara yang merupakan dari kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan dari masing-masing silanya.